Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pencatatan obligasi antar perusahaan afiliasi. Sebelumnya, adapun anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama, Ida Ayu Devi Ananda Gayatri, yang kedua, Ibu Stimade Priyambada Putra, yang ketiga, Niketerwati Sari Dewi, yang keempat, Ida Ayu Putu Citra Dewi, yang kelima, Loputu Julia Feby Astini. Adapun submateri pada presentasi kali ini, yang pertama, pemilikan obligasi antar perusahaan berafiliasi, yang kedua, pemilikan obligasi oleh perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak, yang ketiga, metode harga perolehan, yang keempat, metode equity. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pemilikan obligasi antar perusahaan berafiliasi. Seperti halnya transaksi jual beli, baik berupa barang-barang dagangan, jasa maupun fasilitas-fasilitas lainnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pemilikan surat hutang obligasi dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain di dalam lingkungan perusahaan yang berafiliasi. Obligasi sebagai surat berharga dapat dimiliki dengan cara membeli langsung pada badan usaha yang mengeluarkan atau dengan cara membeli dari para pemegang obligasi. Demikian pula obligasi yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan yang berafiliasi dapat dimiliki oleh perusahaan lain dalam lingkungan afiliasi tersebut dari para pemegang obligasi sebelumnya, dengan harga berbeda dari kurs pada saat mula obligasi dikeluarkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Citra Dewi dengan NIM belakang 1159. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan membawakan materi, yaitu pemilikan obligasi oleh perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak. Menurut Handori dan Harmanto, apabila obligasi perusahaan anak yang semula dimiliki oleh pihak lain di luar anggota perusahaan yang berafiliasi, kemudian dibeli oleh perusahaan induk dengan harga yang berbeda dengan nilai buku hutang obligasi pada buku-buku perusahaan anak, maka timbul atau terjadi laba rugi yang harus diakui oleh perusahaan afiliasi sebagai satu kesatuan ekonomis. Dalam hal ini, laba rugi yang terjadi seluruhnya merupakan beban bagi perusahaan anak. Oleh sebab itu, laba rugi tersebut akan dibebankan kepada saldo yang ditahan dari perusahaan induk atau dari perusahaan anak, tergantung di samping dari bagian pemilikan atas saham perusahaan anak. Juga metode pencatatan investasi saham-saham pada perusahaan anak yang dipakai. Pada dasarnya, apabila pemilikan saham-saham perusahaan anak meliputi seluruh jumlah saham yang beredar laba rugi sebagai akibat pemilikan obligasi, penarikan kembali obligasi di dalam neraca konsolidasi seluruhnya dibebankan kepada saldo laba yang ditahan perusahaan induk. Akan tetapi, apabila pemilikan saham-saham perusahaan anak tidak seluruh saham-saham yang beredar, laba rugi yang terjadi harus dialokasikan kepada perusahaan induk sebagai controlling interest dan perusahaan anak sebagai bagian pemegang saham minoritasnya sesuai dengan bagian pemilikan masing-masing. Apabila perusahaan induk adalah perusahaan afiliasi penerbit, tidak ada alokasi keuntungan dan kerugian dari transaksi obligasi antar perusahaan yang diperlukan. Apabila perusahaan anak adalah afiliasi penerbit, keuntungan dan kerugian antar perusahaan atas obligasi harus dialokasikan ke laba bersih konsolidasi dengan beban hak minoritas dalam laporan laba rugi konsolidasi. Dalam konsolidasi satu baris, perusahaan induk hanya mengakui bagiannya saja atas keuntungan atau kerugian konstruksi atas obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Devi Ananda Gayatri dengan NIM belakang 1001. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perhitungan menggunakan metode harga perolehan. Menurut Handori dan Harnanto, apabila
obligasi perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk sebagai akibat dari pemilikan obligasi perusahaan induk atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan anak sepenuhnya menjadi beban oleh perusahaan anak. Akan tetapi, oleh karena perusahaan induk mempunyai bagian atas laba rugi pada perusahaan anak, maka laba rugi yang terjadi juga harus dialokasikan. Apabila metode harga perolehan atau cost method digunakan dalam pencatatan atas investasi saham-saham yang terjadi pada perusahaan anak, maka bagian laba rugi yang terjadi pada perusahaan anak tidak diakui oleh perusahaan induk sampai dengan laba rugi yang bersangkutan direalisasikan sebagai dividen yang akan dibagikan nantinya. Apabila perusahaan induk mencatat investasi dengan metode harga pokok, maka pada periode pembelian obligasi perusahaan anak tersebut, perusahaan induk tidak perlu mengakui adanya laba atau rugi dari penarikan obligasi. Demikian pula, selama pemilikan perusahaan induk juga tidak perlu membuat jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan laba atau rugi dari penarikan obligasi tersebut. Hanya pada laporan keuangan konsolidasi, semua rekening yang berhubungan dengan pemilikan obligasi tersebut harus dieliminasi dengan jurnal eliminasi. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan induk tidak terpengaruh oleh pemilikan obligasi perusahaan anak, akan tetapi laporan keuangan konsolidasinya terpengaruh. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luhputu Julia Figiastini dengan NIM belakang 1206. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metode harga perolehan. Jurnal eliminasi yang berhubungan dengan saling kepemilikan obligasi tersebut apabila perusahaan induk mencatat investasi dengan menggunakan metode harga pokok perolehan, maka yang pertama jurnalnya untuk mengeliminasi modal perusahaan anak yang menjadi hak perusahaan induk pada saat saham perusahaan anak dibeli. Jurnalnya modal saham di bagian debit, kemudian laba ditahan di bagian debit, dan investasi di bagian kredit. Yang kedua, untuk mengeliminasi obligasi yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi serta laba, jurnalnya utang obligasi di bagian debit, kemudian investasi obligasi di bagian kredit, dan laba ditahan di bagian kredit. Yang ketiga, untuk mengeliminasi biaya bunga dan penghasilan bunga atas obligasi yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi, maka jurnalnya pendapatan bunga di bagian debit, laba ditahan di bagian debit, dan biaya bunga di bagian kredit. Lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai metode equity. Nah, apabila metode equity dipakai di dalam pencatatan investasi saham perusahaan anak, berarti perusahaan induk telah mengakui bagian laba atas yang diperoleh atau bagian rugi yang diderita oleh perusahaan anak. Akan tetapi, belum termasuk rugi yang terjadi sebagai akibat pemilikan obligasi yang hanya diakui apabila laporan keuangan dikonsolidasikan. Nah, apabila obligasi perusahaan induk dimiliki oleh perusahaan anak, maka periode atau jangka waktu pada saat terjadinya jual beli obligasi perusahaan induk mencatat laba atau rugi. Biasanya pada saat terjadinya jual atau beli obligasi, apabila perusahaan induk mencatat investasi dengan metode pemilikan, maka pada periode terjadinya penjualan obligasi kepada perusahaan anak, perusahaan induk akan mengakui atau mencatat laba atau rugi saling kepemilikan obligasi tersebut sebagai penyesuaian terhadap laba atau rugi dari perusahaan anak dan akan dicatat. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Mati Panamada Putra, NIM 1817051008. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi metode equity. Terjadinya jual beli obligasi apabila perusahaan induk mencatat investasi dengan metode pemilikan, maka pada periode terjadinya penjualan obligasi kepada perusahaan anak, perusahaan induk akan mengakui atau mencatat laba rugi saling kepemilikan obligasi tersebut sebagai penyesuaian terhadap laba rugi dari perusahaan anak
dan akan dicatat. Nah, jurnalnya laba saling kepemilikan. Kalau obligasi dapat dibeli dengan harga perolehan di bawah nilai buku, maka laba saling pemilikan akan dicatat di bagian debit, yaitu investasi saham perusahaan anak, dan kredit, dan di bagian kredit laba dari perusahaan anak. Nah, kemudian jurnal yang kedua, rugi saling kepemilikan. Nah, kalau obligasi dibeli dengan harga perolehan lebih besar daripada nilai bukunya, maka rugi saling kepemilikan akan dicatat di bagian debit, yaitu rugi dari perusahaan anak, dan di bagian kredit yaitu investasi saham perusahaan anak. Yang terakhir, jurnal eliminasi. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka semua rekening yang berhubungan dengan obligasi tersebut harus dieliminasi dengan jurnal eliminasi sebagai berikut. Utang obligasi di bagian debit dan investasi saham perusahaan di bagian kredit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para mesanti. Santi.